kenapa orang tua saya memperlakukan saya seperti ini, dan bagaimana cara supaya orang tua itu bisa memberikan saya kebebasan yang lebih gitu. Jadi di dalam Tuhan itu bebas bukan berarti bebas tanpa aturan. Kebebasan di dalam Tuhan itu adalah kebebasan dengan aturan, gitu. Sehingga kebebasan yang dinikmati, yang dikaruniakan Tuhan itu bukanlah kebebasan yang membuat kita melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Shalom sahabat Lentera Injil TV. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Harapan kami semua pendengar setia juga dalam keadaan baik dan selalu ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kita masih ada di dalam program seputar muda-mudi, dan pada bagian-bagian pertama ini kita sedang membahas tentang bagaimana anak-anak muda ini berurusan dengan keluarganya. Seperti biasa dalam program ini, saya selalu ditemani oleh sahabat saya, yaitu Pastor Stephen Emor. Saya sapa dengan penuh kasih. Shalom, Pastor Stephen. Shalom. Gimana kabar hari ini? Tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Baik sahabat Lentera Injil TV, seperti biasa sebelum kami melanjutkan diskusi kami atau pembahasan kami terus memohon dukungannya bagi semua sahabat Lentera Injil TV untuk mendukung pelayanan kami ini, ya, dengan subscribe, like, dan share, sehingga pelayanan kami ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan, dan supaya sahabat semua juga bisa mengikuti setiap pembahasan kami di dalam channel ini. Sekali lagi, kami mohon dukungannya dan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel kami ini. Baik, Pastor Stephen, dalam pembahasan kita kali ini, ya, kita mulai dengan satu pertanyaan acuan yang akan menjadi materi yang akan kita dalami pada pembahasan kita malam hari ini. Ya, bagaimana cara supaya orang tua saya memberikan saya lebih banyak kebebasan. Karena ini yang seringkali disampaikan oleh anak-anak muda, gitu ya. Karena mereka merasa bahwa sampai mereka sudah usia seperti itu pun, mereka itu selalu saja dianggap sebagai seorang yang masih kecil mungkin. Sehingga dalam setiap kegiatannya, dalam setiap apapun yang mereka buat itu selalu diawasi. Ya, bahkan ketika mereka mungkin sedang ada dalam satu kegiatan-kegiatan tertentu, orang tua itu mungkin selalu mengawasi dengan cara menelpon, kamu lagi di mana, kamu sedang apa, ya, kamu sedang berbuat apa. Dan akhirnya muncul pernyataan dari anak-anak muda, ya, kenapa orang tua saya memperlakukan saya seperti ini, dan bagaimana cara supaya orang tua itu bisa memberikan saya kebebasan yang lebih gitu. Kira-kira gimana tanggapannya Pastor Stephen? Ya, memang kalau kita bicara tentang kebebasan, anak-anak muda sekarang, anak muda mana yang tidak mau bebas? Apalagi dengan dunia digitalisasi, ya. Kecenderungan untuk bebas itu semakin diinginkan oleh semua anak muda. Jadi ketika kita berbicara tentang keinginan untuk bebas bagi mereka anak-anak muda, maka yang kami ingatkan kembali, pertama dasarnya adalah ketika Anda ingin bebas, maka cermin Anda adalah firman Tuhan. Yang pertama adalah kebebasan dalam Tuhan itu bukan kebebasan yang tanpa aturan. Ini harus ditekankan karena umumnya anak-anak muda itu berpikir bebas itu adalah bebas dengan tidak diatur, gitu.
Jadi di dalam Tuhan itu bebas bukan berarti bebas tanpa aturan. Kebebasan di dalam Tuhan itu adalah kebebasan dengan aturan. Gitu. Sehingga kebebasan yang dinikmati, yang dikaruniakan Tuhan itu bukanlah kebebasan yang membuat kita melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau kebebasan sudah disalah mengerti, inilah yang akhirnya membuat bukan hanya anak muda, tetapi hampir pada umumnya orang Kristen salah bersikap terhadap kebebasan itu. Nah, jadi kita bicara tentang anak muda berhubungan dengan orang tua. Kalau orang tua menurut kita anak muda misalkan, kok saya tidak terlalu diberi kebebasan ya. Sebetulnya bukan karena orang tua tidak memberikan kita kebebasan. Lihat sisi positifnya dulu. Dulu waktu saya seorang anak muda, saya berpikir orang tua ini terlalu protektif lah, posesif lah, ya, lalu akhirnya menghasilkan tindakan-tindakan yang salah. Begitu saya jadi orang tua, saya jadi memahami, ya, kenapa dulu orang tua saya begitu seperti itu kepada saya. Pertama adalah karena memang orang tua sayang dengan kita, ya. Jadi sebetulnya ketika orang tua kita tidak, menurut kita tidak memberikan kita kebebasan, lihat dulu sisi positifnya, jangan negatifnya. Pertama adalah karena sebetulnya itu adalah wujud orang tua sangat sayang kepada kita. Orang tua sangat peduli dengan kita sehingga dia sepertinya ingin mencari tahu, dia sepertinya ingin mengikat kita. Bukan, sebenarnya bukan seperti bahasa-bahasa itu, tapi cenderung ke bahasa karena orang tua sayang dengan kita. Mereka tidak ingin kita salah jalan, salah langkah, ya, sebagai seorang anak muda. Nah, kedua, kalau kita merasa seperti itu, ya, jalan yang harus kita buat adalah komunikasi. Berkomunikasilah dengan orang tua. Seperti pembahasan kita sebelumnya, saya mengatakan bahwa anak-anak tidak bisa dipisahkan dengan berkomunikasi dengan orang tua. Ya, ini penting sekali. Jadi ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, itu akan sangat sekali membantu kita. Hanya perlu memperhatikan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua. Ini yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, cara berkomunikasi dengan orang tua, melihat waktu yang tepat, kondisi orang tuanya, dan cara berbicara kita. Ya, ketika kita merasa kok papa, mama ini kurang memberi saya kebebasan, coba dulu bertanya pada orang tua. Coba dulu mencari tahu. Lalu kemudian di komunikasi itulah kita akhirnya bisa memberitahu kepada orang tua kita mengapa kita melakukan A, mengapa kita seperti A, seperti bersikap B, seperti itu, sehingga kita akan jadi tahu orang tua menilai kita seperti apa, dan kita juga bisa memberitahu orang tua, ya, tentang apa yang sedang kita inginkan, apa yang sedang kita rencanakan, apa yang sedang kita buat. Nah, orang tua pada dasarnya adalah tidak ingin khawatir, tidak ingin cemas, tidak ingin gelisah, karena tidak mengetahui apa yang kita buat atau di mana kita berada, seperti itu. Ya, masalahnya yang menjadi keluhan dari setiap anak-anak muda adalah kami itu selalu dianggap oleh orang tua belum mampu gitu untuk melakukan segala sesuatu. Itu tadi yang saya sampaikan, masih tetap dianggap sebagai atau seperti anak kecil. Akhirnya itu menjadi keluhan. Padahal kan kami sudah bisa. Apakah memang solusi itu hanya dengan komunikasi gitu, atau ada solusi yang lain? Ya, apabila kita ingin menunjukkan bahwa kita sudah mampu, tidak ada cara lain selain kita membuktikan dengan kita telah mampu memutuskan sesuatu dengan bertanggung jawab. Nah, ini tingkatnya berarti kita sudah punya kemampuan untuk bekerja. Artinya kita harus membuktikan sendiri gitu. Dengan sikap harus ada perilaku. Pembuktian itu karena misalkan ada kan anak-anak anak muda yang sudah selesai disekolahkan orang tua, tetapi belum bekerja, masih dibiayai oleh orang tua. Sudah dibiayai orang tua, lalu dia ingin kebebasan, itulah yang akhirnya membuat ada sikap-sikap salah terhadap orang tua.
Ya, apabila kita ingin misalkan mendapatkan kebebasan yang betul-betul benar-benar bebas, yang tanda petik saya bilang tadi, bebas yang berkenan di hadapan Tuhan ya, bukan bebas untuk berdosa, maka Anda harus benar-benar menjadi seorang anak muda yang bertanggung jawab, harus dinilai mampu bertanggung jawab. Ya, kalau misalkan menurut saya kalau misalkan Anda memang belum bekerja, ya, tetapi di rumah Anda bisa menghandle memasak, misalkan. Anda bisa menghandle mencuci pakaian. Itu bentuk-bentuk tanggung jawabnya akan dinilai oleh orang tua. Tapi kalau yang itu aja harus orang tua, Anda tinggal pakai, Anda tinggal makan, ya, lalu Anda ingin bebas, orang tua manapun akan percaya. Dia akan mengeluhkan hal itu. Ya. Dan itu sikap yang salah secara iman. Itu akan menjadi sikap yang salah secara iman. Pada umumnya akan melahirkan sikap-sikap yang tidak menghormati orang tua. Karena pada umumnya anak-anak yang pada sikap-sikap yang benar terhadap orang tua, menghormati orang tua, sudah terlihat dari kegiatannya di dalam rumah. Seperti itu. Ya, tetapi apakah memang kita bicara lagi dalam konteks apa ya, konteks pergaulan lah, gitu kan, bagi anak-anak muda gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, ketika mereka mungkin sedang dalam komunitas mereka, gitu kan, sedang dalam satu kegiatan, sedang dalam acara gitu, selalu saja diawasi. Dan bentuk pengawasan orang tua yaitu tadi, kamu sedang apa, kamu sedang berbuat apa. Akhirnya timbul pertanyaan seperti ini, apakah memang orang tua harus selalu tahu di mana saya berada? Gitu. Kira-kira gimana? Memang harus tahu Kak, orang tua itu di mana saya berada? Kenapa gitu? Kalau memang orang tua harus tahu, kenapa gitu? Supaya anak-anak muda akan mengerti, oh ternyata kalau orang tua itu mencari tahu keberadaan saya itu bukan dalam bentuk protektif gitu, tetapi memang karena memang ada rasa apa gitu. Supaya ini bisa juga menjadi jawaban gitu bagi anak-anak muda. Gimana kira-kira? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau sampai orang tua ada pada titik masih melihat kita seperti misalkan seorang anak kecil, ya, karena memang orang tua melihat kita belum mampu bertanggung jawab dengan segala sesuatunya, ya, ada ukuran itu, ya, karena saya sekarang melihat itu ke anak saya, gitu. Jadi saya bilang tadi, kalau orang tua misalkan dinilai kita, kok harus tahu semuanya ya tentang saya. Sebetulnya pikirkan yang positif, ya, pikirkanlah yang positif, ya, pikirkan yang rohani, lebih tepatnya kita pakai bahasa begitu. Yang rohani adalah bahwa jangan mengatakan bahwa orang tua protektif atau posesif, tetapi orang tua sedang sayang kepada saya. Sikapnya harus adalah berkomunikasi dengan orang tua, harus menceritakan, ya, gitu. Kalau kita tidak berkomunikasi orang tua, pada akhirnya, ya, secara iman kita menjadi batu sandungan, karena orang tua akan menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi khawatir, dan ada titik di mana orang tua takut, ya, dengan bahasa jangan-jangan anak saya, gitu. Jadi tidak ada salahnya kan kalau kita berkomunikasi, misalkan udah terlanjur keluar rumah, udah terlanjur dari mana ke mana, dari sekolah pun misalkan tidak langsung pulang rumah. Apa sih yang tidak bisa dikomunikasikan sekarang? Ya, dengan kecanggihan digitalisasi, bisa dengan WA, bisa dengan telepon, bahkan telepon pun kita nggak ada pulsa, masih bisa telepon orang tua yang bayar pulsanya. Ya, orang tua mana nggak mau bayar pulsanya kalau dia bisa menelpon? Gitu. Ya. Seperti itu. Baiklah sahabat Lentera Injil TV, saya yakin sekali pertanyaan kita selama ini terjawab pada pembahasan malam hari ini. Memang seperti biasa apa yang kami bahas tidaklah sempurna, bukanlah paling baik. Oleh karena itu jika masih ada tanggapan, saran ataupun pertanyaan seperti biasa, silakan menuliskannya di dalam kolom komentar. Dan kami dengan penuh kasih, dengan senang hati akan menanggapi setiap pernyataan ataupun pertanyaan dari semua sahabat Lentera Injil TV. Kita sudah menemukan jawaban yang pasti ya,
ketika ada saat-saat tertentu kita masih sepertinya dianggap seperti anak kecil gitu. Tapi malam hari ini kita mendapatkan jawaban, ya kita harus melihat dari sudut pandang positifnya. Pasti tidak ada orang tua yang memperlakukan kita seperti itu dengan tujuan yang tidak baik. Pasti tujuannya baik. Yang kedua, kembali disampaikan tentang pentingnya komunikasi. Karena dengan komunikasi semua bisa terbuka. Semua bisa mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi yang terbaik ketika kita mengkomunikasikan itu kepada orang tua, tentu saja dengan prinsip-prinsip seperti yang sudah disampaikan di dalam video sebelumnya. Ya, dan yang tidak kalah penting juga kita diingatkan malam hari ini, sebagai anak-anak muda yang masih bergantung kepada orang tua, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tua, kita harus membuktikan kepada orang tua bahwa kita sudah mampu untuk bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah disampaikan tadi, ya mulailah dari rumah. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan hal-hal yang kelihatan kecil, yang kelihatan sepele, padahal hal itu merupakan satu hal yang bisa dinilai oleh orang tua sebagai sesuatu yang akan dianggap bahwa kita ini sudah bertanggung jawab, ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi, ya, masih dalam program yang sama, tentu saja dengan pembahasan-pembahasan yang tidak kalah menarik, seperti yang kita bahas hari ini. Terima kasih, Pastor Stephen. Kita akan berjumpa lagi di sesi kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.